Bagi Is, pernikahan antara Rehan dan Risa adalah sebuah anugerah yang patut untuk disyukuri. Orang tua Risa adalah pengusaha terkenal yang bersepadan untuk keluarga besar Syahputra. Keduanya pasangan ideal bersanding bersama kaya dan kaya, bukan kaya dan miskin, tidak ada dalam kamus hidup Iis. Iis lebih mengutamakan gengsi daripada kebahagiaan putra tunggalnya. Ia bersikeras menantang Rehan mengejar Karin kala itu. Karin tak ubahnya perempuan yang hanya mengejar uang anaknya. Berbeda dengan Risa, gaya glamor menantunya itu sangat cocok dengan dirinya. Chandra dan Angelia sudah berada di meja makan terlebih dahulu, memulai ritual makan pagi bersama-sama keluarga besar. Rehan, Risa, ayo duduk, kita sarapan bersama. Agak telat dari biasanya, kami kesiangan mungkin karena lelah acara kemarin, ujar Angelia menepuk-nepuk kursi sebelahnya yang kosong. Makasih mbak, kami tidak sarapan di hotel karena Rehan harus menyelesaikan berkas untuk ke Singapura sore ini, seru Resa tanpa sungkan. Loh masa baru nikah harus kerja, kamu nggak ambil libur, tanya Chandra dengan heran. Dulu saja saat Alvin menikah mereka ngambil libur seminggu. Iya mas, nggak bisa ditinggalin, harus Rehan yang berangkat, jawab pria itu. Gak apa-apa, nanti Rehan dan Risa bisa mengambil waktu lain untuk bulan madu lebih lama, tanpa terganggu pekerjaan, ucapnya. Angelia diangguki Rehan dan Risa secara bersamaan. Suasana di kediaman Syahputra sungguh membuat mata Risa terpana. Kemewahan yang dilihatnya sangat sesuai dengan dirinya. Kemewahan rumah itu melebihi 2 kali lipat kemewahan rumahnya. Dalam hatinya, Risa berdecak kagum sekaligus kesal karena Karin sangat beruntung mendapatkan Alvin yang lebih kaya dari suaminya. Acara pernikahan saudaranya hari ini dijadikan ajang temu kangen Karin pada keluarga dari mendiang ayahnya. Sepupu dan keponakan-keponakannya begitu hangat menyambut Karin dan Alvin. Meskipun sebelum dirinya menikah, mana ada keluarganya dari pihak ayah maupun ibu yang merangkul dirinya sebatang kara. Mereka seolah tak mau repot dengan mengurusi Karin saat kejadian kecelakaan orang tuanya. Kelembutan hati Karin lah yang tak membuatnya dendam. Karin selalu berpikir jika keluarganya yang lain juga mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Beruntung nasib baik mempertemukannya dengan Alvin hingga kebahagiaan tak pernah lepas darinya. Bibi, Mamang, Karin pamit dulu ya. Karin tidak bisa lama-lama karena Mas Alvin masih ada pekerjaan yang lain. Lain kali jika Karin ke Bandung, Karin akan mampir jengukin Bibi sama Mamang. Ucap Karin tetap sopan seperti dulu, tak pernah berubah. Iya Neng, Bibi doain Neng sama Aa bisa cepat punya momongan. Nanti kalau ada waktu datang ya, kata bibinya Karin melepas kepergian Karin sewaktu mereka pamit akan pulang. Aa titip Neng ya, jaga baik-baik, imbu mamanya Karin seolah enggan melepaskan di antara suami istri itu. Bibinya Karin lah yang sering berkeberatan atas diri Karin. Bibinya takut jika keponakan suaminya itu akan jadi parasit di keluarganya. Mamangnya juga tidak dapat melarang dan berbuat apa-apa. Mamangnya hanya tidak ingin keluarganya jadi ribut gara-gara istrinya meributkan terus masalah itu. Jalanan kota Bandung di sore hari sangat ramai. Hilir mudik kendaraan tak tanggung banyaknya. Malah jika melewati jalanan menuju tol, hampir kendaraan tidak bisa bergerak sama sekali saking macetnya. Karin tampak sumringah, dirinya sudah melepas rasa rindu di kota kelahirannya. Usai menghadiri pesta pernikahan sepupunya, Karin menyempatkan diri terlebih dahulu mengunjungi alma maternya. Kebanggaannya bisa berkuliah di ITB, salah satu kampus terbaik. Sayang kita nginep aja 1 hari di sini. Nanti pagi kita bisa pulang. Melihat Karin masih rindu menjelajah setiap sudut kota Bandung, enggak mas, kita pulang aja, lebih baik kita nyampe rumah malam jadi mas bisa istirahat. Besok kan kita harus kerja, nanti Farel ngomel loh, pekerjaan kita sedang numpuk-numpuknya mas. Ucapnya terkekeh kecil mengingat kecerewetan Farel sebelum mereka pulang kemarin sore. Ya juga sih, ya udah nanti kapan-kapan kalau kamu mau kesini lagi, tinggal bilang ya, kita puas-puasnya semaunya kamu. Oh, so sweet banget sih suami aku ini. Makasih ya mas, selalu ada buat aku dan selalu menuruti maunya aku. Cup, sebuah kecupan manis mendarat di pipi Alvin. Kamu biasanya godain aku, lihat saja nanti kita sampai di rumah aku telan kamu hidup-hidup. Tanpa apapun, gejolak kelakian Alvin bangkit mendapatkan ciuman singkat seperti itu. Apalagi jika Karin berlaku lebih padanya. Bisa-bisa saat ini juga Alvin melancarkan aksinya di dalam mobil. Jadi pingin cepat-cepat nyampe rumah, goda Karin seolah sengaja. Alvin semakin merasakan ada desakan di bawah sana yang meminta untuk dilepaskan, begitupun dengan Karin yang akhir-akhir ini dirinya sangat berhasrat memadu kasih.
2 hari terakhir Karin lah yang berinisiatif terlebih dahulu mengajak suaminya badan. Selama pernikahan mereka, hari bersejarah itu akhirnya terjadi. Mobil itu pun melaju di jalanan bebas hambatan, kecepatan masih normal tanpa batas. Alvin masih bisa mengontrol, takut jika keinginannya yang meledak-ledak itu justru membuat mereka jadi celaka. Adrenalinnya seolah terpacu, hasrat kelakiannya seolah sudah membuncah. Kedua pasangan yang sedang dimabuk cinta itu tiba-tiba di rumah pribadi mereka. Masalah barang yang ketinggalan di rumah utama juga urusan belakangan. Bak brand bridal style, Alvin membawa Karin langsung ke kamarnya tanpa dedeng. Aling-aling dihempaskan tubuh Karin ke atas ranjang. Perlahan Alvin merangkak naik ke tubuh istrinya. Menunggu kasih satu sama lain, melepaskan keinginan yang melesak-lesak. 1 jam bergulat sampailah mereka di pelepasannya. Penuh keringat membanjiri keduanya, merasakan kenikmatan surgawi tiada tara. Pagi sekali alarm ponsel Karin berbunyi di sana. Tertera tanggal dirinya terakhir mendapatkan menstruasi. Ia melihat sejenak, kemudian memastikan lagi. Pukul 5 lebih dirinya masih berguling selimut dalam dekapan suaminya. Rasanya tidak ingin bangun untuk bekerja. Karin terkesiap seolah mengingat sesuatu, mengambil kembali ponselnya di atas nakas. Tanggal 30 berarti bulan ini aku belum mens. Hah? Apa mungkin aku? Cepat-cepat Karin mengambil handuk di dalam lemari. Secara pelan-pelan ia juga mengambil satu tes pack digital di laci nakas yang dibelikan suaminya waktu itu. Harap-harap cemas Karin menunggu hasilnya. Tak lama berselang muncul 2 garis merah di atas tes kehamilan itu. Tubuhnya terasa menegang seketika menyaksikan hasilnya sendiri. Aku hamil. Aku hamil, pekiknya kegirangan. Alvin kaget istrinya berteriak-teriak di kamar mandi. Ia langsung melesat menghampiri Karin dengan ekspresi wajah bahagianya. Kamu kenapa sayang? Kok teriak-teriak? Tanya Alvin khawatir. Mas, kamu tahu tidak? Pagi ini kita dikasih kado spesial. Nih mas, lihat sendiri. Serahnya pada telapak tangan Alvin. Alvin dengan seksama memperhatikan benda panjang seperti termometer itu di tangannya. Ada 2 garis merah tertera di sana. Satu warnanya tampak samar, ini artinya 2 garis merah. Apa kamu hamil sayang? Karin mengangguk pelan masih dengan senyumannya yang mengembang. Benarkah kamu hamil? Direngkuhnya Karin ke dalam pelukannya. Alvin mencumi wajah Karin bertubi-tubi sebagai rasa terima kasihnya pada perempuan yang dinikahinya 1 tahun lalu. Pria yang hanya mengenakan celana boxer itu masih terlihat tampan walau rambutnya acak-acakan. Bersiaplah kita ke dokter pagi ini. Pagi pukul 7 Alvin dan Karin sudah mengantri untuk check up ke dokter OBGYN. Beruntung pasiennya masih belum terlalu banyak. Pukul 8 teng ruang praktek sudah dokter itu pun terbuka. Namun Karin dipanggil terlebih dahulu. Usai melihat dengan seksama tes pack yang dibawanya, dokter itu pun tersenyum. Ibu dan bapak, dari alat ini menunjukkan jika ibu tengah positif hamil. Untuk lebih meyakinkan, mari kita periksa USG. Silahkan ibu berbaring di sana. Tunjuknya pada bed rumah sakit. Gel yang dioleskan di perut bagian bawahnya terasa dingin. Pada layar monitor, Karin dan Alvin menyaksikan dengan jelas ada satu kantong kecil bertengger di dalam rahimnya. Kantong ini adalah bekal calon bayi bapak dan ibu. Selamat ya bapak dan ibu atas kehamilan sudah menginjak usia 2 minggu. Tak ada kata yang bisa mengekspresikan kebahagiaan keduanya kini. Alvin dan Karin bersyukur Tuhan mempercayakan kepada mereka calon buah hati yang telah diidam-idamkan mereka selama ini. Rehan dan Risa kini sedang berada di Singapura menyelesaikan bisnisnya sekaligus mengikuti keinginan perempuan yang sudah sah dinikahinya. Rehan sadar cinta pada Karin tak akan pernah terwujud. Tuhan mempunyai jalannya sendiri untuk mereka. Rehan yakin jika Risa lah yang terbaik untuknya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Selain ikhlas atas guratan takdirnya, Tuhan bukan tidak mengabulkan keinginan kita, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Begitupun dengan kehidupan ini, semuanya sudah mendapatkan porsinya masing-masing. Dan cerita ini pun tamat. Terima kasih buat kalian yang selalu mengikuti cerita Jodoh Wasiat Kakek. Dan sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.